Salam saudara-saudaraku dan teman-teman sekalian. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai langit baru dan bumi baru dan Yerusalem baru. Saudara-saudaraku, mengikut Tuhan Yesus itu ada awal dan ada akhir, tapi akhirnya itu kekal selama-lamanya. Jadi ada pengharapan di dalam Yesus Kristus. Tidak hanya kita melakukan ritual keagamaan kita, tetapi kita mempunyai kepastian, ya, hidup kekal sampai selama-lamanya. Diawali dengan kita dilahirkan oleh kedua orang tua kita, ya, dilahirkan sejak kecil, walaupun tidak ada yang mengajarkan berbuat dosa. Pasti semua manusia itu berbuat dosa, ya. Nah, pada saat perjalanan hidup kita, mungkin sejak anak-anak atau remaja, atau ada juga yang sudah tua, kita berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi lewat pemberitaan Injil, atau lewat ada yang menceritakan firman-Nya, atau di gereja, lalu hati kita terbuka menerima Yesus Tuhan dan bertobat. Nah, pada saat itu nama kita terdaftar di sorga atau dicatat dalam kitab kehidupan. Nah, sejak saat itu kita sudah menerima kehidupan yang kekal, ya. Pada saat kita mendengar firman Tuhan, lalu kita tersentuh, bertobat dan mengundang rohnya di dalam hati kita, maka kita menerima hidup kekal. Seperti firman Tuhan mengatakan, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan. Roh, jiwa, dan tubuh kita hidupnya kekal. Tetapi maksud saya, ya, jiwa, roh, jiwa kita hidupnya kekal, tetapi tubuh kita tidak ada bagian dalam kerajaan sorga. Itulah sebabnya tubuh kita ini harus mengalami kematian. Semua manusia harus mati. Sejak Adam berdosa, Adam berbuat dosa, darah dan daging manusia tidak ada bagian dalam kerajaan Allah. Jadi semua keturunan Adam harus mengalami kematian. Itu yang disebut dosa keturunan, ya. Ada yang bertanya, dosa warisan. Katanya kami tidak punya dosa warisan. Siapa bilang, ya? Karena Adam berdosa, Adam harus mati dan seluruh keturunannya harus mati. Nah, pada saat tubuh kita mati, saudara-saudaraku, setiap orang yang percaya Tuhan tadi, roh jiwanya ada di dalam Firdaus Allah. Di Taman Eden itu disimpan oleh Bapa, ya, oleh Yesus Kristus, yang disebut rumah Bapa, yang disebut pangkuan Abraham. Nah, kita disimpan di situ menunggu hari kebangkitan. Nah, pada saat Yesus Kristus datang yang kedua kali, nah, tubuh kita yang sudah jadi tanah itu, ya, dibangkitkan, diganti menjadi tubuh yang mulia, lalu disatukan kembali dengan roh jiwa kita menjadi manusia yang mulia seperti Yesus Kristus Tuhan, dan diangkat oleh Tuhan mengikuti, dijadikan mempelai wanitanya Yesus Kristus dan mengikuti perjamuan kawin anak domba disebutnya. Nah, itulah, ya. Nah, setelah itu kita dibawa lagi oleh Tuhan memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun. Setelah kerajaan 1000 tahun diadakan penghakiman tahta putih, penghakiman untuk seluruh umat manusia yang belum dibangkitkan, ya, yang belum percaya Yesus kan belum dibangkitkan. Lalu dibangkitkan semuanya. Yang tidak terdaftar namanya dalam kitab kehidupan dicampakkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala, di mana di situ ada iblis, ada antikristus, ada nabi palsu di situ selama-lamanya. Semua manusia
mengalami kematian yang kedua. Nah, jadi saudara-saudaraku, kita yang mengalami kelahiran dua kali, kelahiran dari ibu kita pertama, kelahiran yang kedua adalah kelahiran oleh Roh Yesus Kristus, kita akan hidup selama-lamanya. Tapi kalau yang lahirnya hanya satu kali lahir, setelah lahir tidak pernah mau percaya Tuhan Yesus, kerjanya menghina-hina Tuhan, ya, menyangkal nama Tuhan. Nah, dia akan mengalami kematian yang pertama, lalu dibangkitkan untuk dihakimi, dan tidak terdapat namanya dalam kitab kehidupan, dicampakkan ke dalam lautan api di tempat iblis. Dia atau mereka mengalami kematian yang kedua. Itulah sebabnya saudara-saudaraku, marilah kita semua percaya pada Tuhan Yesus Kristus, yaitu Allah sendiri yang datang menjadi manusia, menghampiri kita manusia, supaya kita beroleh hidup yang kekal, selamat selama-lamanya, sampai setelah selesai penghakiman itu, ya. Lalu bumi yang lama ini akan hancur, akan menjadi api, terbakar, ya. Lalu ada langit baru dan bumi baru. Disitulah kita bersama Tuhan kita Yesus Kristus selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Nah, sekarang kita tanya Bapak Pendeta kita, langit baru dan bumi yang baru ini akan diciptakan oleh Tuhan setelah Dia menghapuskan langit dan bumi yang pertama ini, gitu ya. Baru setelah itulah Tuhan menciptakan langit baru dan bumi yang baru, gitu. Itu saatnya. Ya. Nah, jadi bagaimana keadaannya langit yang baru dengan bumi baru itu? Apakah sama seperti ini? Oh ya. Jadi beda sekali ya saudaraku ya. Yang dicatat dalam Alkitab, keadaan langit dan bumi yang baru itu pengharapan daripada anak-anak Allah tadi ya, orang-orang yang percaya dalam Yesus Kristus. Mereka memiliki pengharapan pada pengharapan yang kekal. Nah, di mana dikatakan dalam keadaan langit dan bumi yang baru ini dicatat bahwa di sana itu tidak akan ada laut lagi, tidak ada laut ya, semuanya daratan ya. Karena laut itu menggambarkan dunia ya Bu ya, menggambarkan dunia itu kita tahu firman Tuhan berkata bahwa dunia ini dunia yang dibangun oleh si jahat ya. Dunia dalam pandangan Tuhan itu jahat, najis, jahat ya, itu keadaan dunia karena dia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi itu tidak ada lagi di sana ya. Di laut tidak ada lagi. Yang ada daratan. Kemudian yang kedua, di sana di langit baru dan bumi yang baru itu tidak ada malam lagi Bu. Tidak ada malam di sana ya. Siang terus ya, siang terus. Ya. Kenapa? Karena sekali lagi malam itu menggambarkan kegelapan, dan kita tahu bahwa iblis adalah dia penguasa kegelapan ya, kerajaan kegelapan. Jadi karena iblis sudah dibuang, dilemparkan ke lautan api, tidak ada lagi gambaran tentang kerajaannya di bumi yang baru ya. Bumi yang baru itu siang terus, tidak ada kegelapan lagi. Nah, ini saya bacakan ayatnya di Wahyu 21 ayat yang ke-25 dikatakan, dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Ya, jadi seperti itu ya. Tidak ada. Kemudian yang kedua itu, di sana itu ya Bu ya, tidak ada lagi matahari, tidak ada bulan ya. Firman Tuhan mengatakan demikian ya. Dan kota itu, Yerusalem baru itu, tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, tidak memerlukan, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Amin. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Nah, jadi kita lihat di sana bahwa keadaan langit dan bumi yang baru itu tidak ada lagi matahari, tidak ada bulan untuk menerangi. Kenapa? Karena yang menerangi itu adalah kemuliaan Allah ya. Kemuliaan Allah menerangi, dan akan terlihat lampunya itu atau bentuknya itu adalah dari anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus ya. Jadi itu keadaannya. Jadi itu luar biasa. Kalau kita lihat, mengingat kembali ya,
Yesus itu memang dia sendiri berkata di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12, Yesus berkata, "Akulah terang dunia," katanya gitu ya. "Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Jadi sejak awal sebenarnya Yesus sudah memberitahu bahwa dialah terang dunia ini ya. Nah, kemudian dalam Ibrani 1 ayat 3 juga dikatakan Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan nopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan ya. Nah, Amin. jadi gambar atau bentuk yang kita bisa lihat dari Allah adalah Yesus. Jadi itu Bu ya gambarannya. Jadi ayat Allah itu cahaya kemuliaannya, bentuk yang kelihatan nanti dari cahaya kemuliaan Allah itu adalah Yesus gitu ya. Iya. Dia dikatakan disebabkan dikatakan dia adalah lampunya. Itulah yang akan menerangi langit baru dan bumi yang baru, dan bangsa-bangsa berjalan dalam terangnya ini. Begitu Ibu. Amin. Nah, bagaimana keadaan penduduknya? Ya, keadaan penduduknya ya. Jadi waktu itu di bumi yang baru ada penduduknya, memang ada penduduknya di bumi yang baru itu ya, bangsa-bangsa akan ada di sana ya. Nah, itu keadaannya luar biasa sekali ya. Dikatakan oleh firman Tuhan, pertama Tuhan katakan bahwa Tuhan itu akan menghapus segala air mata mereka ya. Dihapuskan segala air mata, artinya apa? Semua yang lalu, semua yang buruk itu Tuhan buat mereka tidak ingat lagi. Begitu mulianya, begitu indahnya, begitu luar biasa karena itu sampai mereka melupakan, betul-betul lupa. Jadi semua kesusahan di bumi ini yang kita alami, kematian, penderitaan, apapun itu yang sedih ya, yang membuat air mata menetes, itu semua akan terlupakan ya. Jadi Tuhan yang menghapus segala air mata dikatakan. Kemudian di sana tidak ada lagi maut, tidak ada kematian, tidak ada perkabungan, saudaraku ya, karena mereka hidup kekal ya. Jadi tidak ada lagi tuh yang namanya kematian, perkabungan, nggak ada lagi. Juga tidak ada ratap tangis, tidak ada duka cita ya, yang ada sukacita dan damai sejahtera. Sebab dikatakan demikian dalam Wahyu 21 ayat 4, "Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Puji Tuhan ya. Jadi itu. Kemudian ya, tadi akan saya tambahkan lagi, memang tidak ada kematian. Kemudian juga tidak ada yang kawin atau dikawinkan gitu ya. Saat di bumi yang baru nggak ada lagi kawin atau dikawinkan. Ayatnya dikatakan demikian oleh Tuhan Yesus, dikatakan dalam Lukas 20 ayat 34 dan 36 demikian. Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan, sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan." Nah, dilihat di sana Bu ya. Jadi jelas nih di sana tidak ada lagi laki perempuan ya. Kita akan hidup seperti malaikat-malaikat di sana ya. Dan karena kita hidup kekal, tidak dibutuhkan lagi yang namanya keturunan ya. Di bumi inilah orang membutuhkan keturunan ya, karena dibatasi oleh kematian ya. Dia akan dibatasi oleh kematian ya. Tetapi pada waktu di dunia yang lain itu, yaitu di langit baru bumi baru, mereka tidak lagi perlu kawin dan dikawinkan. Jadi mereka, firman Tuhan jelas mengatakan mereka hidup seperti malaikat-malaikat di surga. Nah, satu lagi Bu ya, ada tandanya di sana ya, keadaan penduduknya itu. Mereka di sana dikatakan masih ada kelemahan lah, boleh dibilang istilahnya ya. Karena ada catatan demikian dalam Wahyu pasal 22 ayat kedua, dikatakan di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Nah, jadi ini catatannya menunjukkan bahwa bangsa-bangsa itu masih memiliki satu kelemahan ya, sehingga mereka membutuhkan sesuatu nanti dari pohon kehidupan, yaitu daun dari pohon kehidupan itu untuk dikatakan menyembuhkan ya. Nah,
kita nggak berpikir bahwa mereka akan seperti sakit seperti yang kita alami saat ini, bukan ya. Tapi mereka ada satu kelemahan ya. Kalau menurut yang saya bisa lihat ya, Allah sengaja mengizinkan bangsa-bangsa di bumi baru itu ada sedikit kelemahan supaya mereka tetap bergantung kepada Tuhan gitu ya, kepada Tuhan ya. Itu Bu, keadaan di bumi baru saat itu ya, penduduknya. Nah, ini penduduk itu kan dari orang-orang yang seperti apa tuh waktu di muka buminya? Penduduk. Mereka yang layak ya, Ya. masuk ke sini ya. Mungkin ini tadi sebenarnya sudah disampaikan Siapa pada yang awal ya. layak? Namanya yang tercatat dalam kitab kehidupan ya. Tadi dikatakan demikian, ada dicatat dalam Wahyu pasal 20 ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya dalam kitab kehidupan itu, dia dilemparkan ke dalam lautan api. Nah, tapi kalau yang namanya tercatat dalam kitab kehidupan, mereka akan dibawa masuk ke dalam bumi yang baru. Karena ada catatan juga di dalam Matius pasal 25 ayat 31 sampai 34 dan ayat 40, saudaraku ya, tentang Tuhan yang di sana memisahkan domba dengan kambing ya. Jadi manusia itu bangsa-bangsa di luar Israel ya, di luar gereja Tuhan ya, mereka yang dihakimi di takhta putih itu akan dipisahkan antara domba dengan kambing ya Bu ya. Yang kambing itu dihitung yang jahat ya. Yang jahat ini akan dilemparkan ke lautan api. Tetapi mereka yang dipandang Tuhan baik, mereka akan masuk ke dalam langit baru dan bumi yang baru ya. Catatan demikian dikatakan, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan dia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagi kamu sejak dunia dijadikan." Ya. Dan raja itu akan menjawab ya, "Aku berkata kepadamu, sungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku, yaitu dari orang Kristen ya, dari umat Tuhan, dari pengikut Kristus yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku ya." Sedangkan kambing-kambing dilemparkan ke lautan api itu. Nah, Ya, jadi mereka inilah yang penduduk. Penduduk itu dari orang-orang yang dihakimi terakhir ya. Ya, di takhta Dari putih itu. semua orang dari zaman Adam yang dibangkitkan oleh Tuhan, yang tidak Kebangkitan yang kedua ya. tidak pada percaya saat Yesus yang juga kan termasuk Ya. dibangkitkan. Tapi walaupun tidak percaya Tuhan Yesus, ada orang-orang yang melakukan firman Tuhan ya. Mungkin dia belum pernah mendengar nama Yesus, tapi dia melakukan firman sesuai dengan firman Tuhan Yesus. Nah, mereka juga diselamatkan menjadi penduduk ya. Ya, contohnya Salah yang satu. Tuhan bilang itu Bu, kalau misalnya karena gini ya, orang-orang Kristen dari sejak semula itu mengalami penderitaan ya dari dunia ini ya. Yesus mengatakan bahwa pengikutnya itu akan dia panggil keluar dari dunia ini ya. Jadi bukan bagian dari dunia. Itu sebabnya dunia membenci pengikut Kristus ya. Karena membenci maka timbullah aniaya. Kita bisa mendengar ya Bu ya, bukan hanya dari zaman ini, dari zaman dulu ya, sejak Yesus datang itu pengikut Kristus mereka selalu hidup dalam penganiayaan. Terus dari zaman ke zaman sampai hari ini. Saudara juga bisa dengarkan apa yang terjadi dengan pengikut Kristus di Indonesia, bahkan di negara-negara lain ya, selalu mendapatkan penganiayaan. Tapi dengarkan saudaraku ya, Tuhan mengatakan kalau ada orang-orang dunia ini ya yang memberi satu gelas air aja ya kepada orang-orang yang teraniaya ini ya, yang dianggap hina itu, Tuhan akan ingat. Tuhan akan ingat Ibu ya. Apalagi mungkin tadi kan yang Tuhan katakan, terima kasih ya pada waktu aku lapar kau memberi aku makan, pada waktu aku haus kau beri aku minum, pada waktu telanjang kau beri aku pakaian, pada waktu aku di penjara kau datang mengunjungi aku. Lalu orang-orang ini yang domba di sebelah kanan bilang, kapan Tuhan kami melihat engkau lapar, kalau kami beri makan, kami melihat engkau haus, kami beri minum. Yesus bilang, semua yang kau lakukan kepada salah seorang saudaraku, artinya pengikut Kristus yang hina ini, kata Tuhan, engkau sudah melakukannya untuk aku. Nah, jadi
Tuhan akan ingat, ya. Bahkan segelas air pun Tuhan bilang akan ingat, ya. Ya, Jadi Tuhan puji tidak akan Tuhan. melupakan, ya. Puji Tuhan. Nah sekarang anak-anak Tuhan yang setia sampai mati, yang tidak menyayangkan nyawanya, ya, yang terus mengikut Tuhan, mengandalkan Tuhan, menaruh harapan pada Tuhan. Nah mereka itu sebagai apa di Bumi yang bumi yang ini, ya. baru dan langit yang baru? Ya, ini? jadi pada waktu itu bukan hanya ada bumi yang baru, langit yang baru, juga ada yang namanya Yerusalem baru. Ya, nah Yerusalem baru ini gambaran daripada kumpulan umat Tuhan, ya. Baik dari Perjanjian Lama yaitu umat Israel maupun gereja Tuhan dalam zaman Perjanjian Baru ini. Ya, mereka dikumpulkan jadi satu, ya, digambarkan dalam kitab Wahyu digambarkan sebagai kota Yerusalem baru, ya. Catatannya demikian di dalam Wahyu 21 ayat 1 dan 2. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi, dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem baru turun dari sorga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Nah, kota Yerusalem baru waktu itu akan turun dari sorga, lalu ke atas bumi yang baru. Ya, itulah kumpulan umat Allah sebenarnya. Ya, puji Tuhan, ya, umat Allah para pemenang menjadi bagian dari Yerusalem baru, dan di luar itu adalah penduduk langit baru dan bumi yang baru. Jadi pusatnya tuh Yerusalem baru, ya. Yang memerintah itu Yerusalem baru yang menjadi raja selama-lamanya. Nah, inilah semua yang dijanjikan Tuhan Yesus kepada semua orang yang percaya kepadanya. Seperti Tuhan Yesus katakan, untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Puji Tuhan, ya Pak, ya. Orang-orang yang dikuduskan itu sudah ada kepastian jalan-jalannya itu, ya, sampai ke dalam kekekalan. Nah, kita harus waspada, ya, dalam hidup ini. Karena di Amsal 14 ayat 12 mengatakan, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Tetapi Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 3 ayat 16b juga, supaya setiap orang yang percaya kepadaku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi jangan sampai salah pilih, saudara-saudaraku, ya. Banyak di luar sana yang menawarkan jalan yang disangkanya lurus, kelihatannya bagus, dengan cara tata ibadahnya terlihat bagus, tapi ujungnya menuju maut. Tetapi kalau kita percaya pada Tuhan Yesus dan mengikuti jalan-jalannya, kita akan menerima kehidupan yang kekal selama-lamanya. Haleluya. Bisa saya tambahkan dikit, boleh, ya. Pak? Tadi di kota Yerusalem baru itu, ya, di dalam Alkitab ada catatan keadaan kota ini, dikatakan dalam Wahyu, kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, ya. Cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis jernih seperti kristal. Nah, saudaraku sekalian, karena ini begitu indahnya tuh, digambarkan seperti kota yang begitu indah. Ini sebenarnya kumpulan daripada tadi umat Allah, ya, yang sudah mengalami proses, ya, dari Tuhan, ya, sehingga begitu mulia, begitu indahnya, ya, seperti intan, ya Bu, ya. Intan itu dimulai dari karbon yang hitam sebenarnya. Dia karena mengalami tekanan dan panas yang tinggi, dia berubah menjadi batu intan yang mulia. Nah, begitulah proses kira-kira yang dialami oleh umat Allah dalam penderitaan, kesusahan, kesesakan. Mereka justru muncul sebagai permata-permata yang indah. Begitu indah lah digambarkan kota itu, ya. Digambarkan lagi dalam Wahyu pasal 21 ayat 18 dan 21, tembok kota itu dari permata yaspis, kota itu dari emas tulen, ya, bagaikan kaca yang murni. Bayangan, ya, emas tapi seperti kaca yang murni, ya.
ke-12 pintunya itu dari 12 mutiara, setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Nah, itulah sorga yang kita alami ya dalam Yerusalem baru ya. Begitu indah, begitu mulia, dan luar biasa ya, cahaya Tuhan menerangi di sana ya. Lalu di sana kita akan memandang pada Tuhan, kita akan menyembah, dan kita juga di sana akan memerintah sebagai raja ya dari Yerusalem itu ya. Karena dicatat dalam Wahyu pasal 22 ayat 5 dikatakan, dan malam tidak ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Dan tentang kota itu ada catatan lagi bahwa di kota Yerusalem baru itu tidak ada lagi bait suci. Nah, sebab apa? Tuhan dan anak domba adalah bait sucinya ya. Kemudian kota itu juga diterangi oleh kemuliaan Allah, dan Tuhan Yesus adalah lampunya. Karena dicatat dalam Wahyu 21 ayat 22 dan 23, dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah menerangi, dan anak domba itu adalah lampunya. Nah, di sana karena Allah sudah jadi bait sucinya, jadi kita diam dalam Allah. Tempat kediaman kita adalah Allah sendiri ya, Tuhan sendiri dan anak domba itu. Nanti di sana dikatakan kita akan beribadah kepada Tuhan Allah ya. Jadi kita di Yerusalem baru itu akan beribadah kepada Allah ya, dan akan memandang wajah Tuhan. Dicatat selanjutnya dalam Wahyu pasal 22 ayat 3 dan 4, maka tidak akan ada lagi laknat, artinya tidak ada kutuk lagi di sana. Yang adanya berkat ya di sana. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Nah, kemudian umat Allah di sana juga akan dipelihara oleh Allah itu dialiri dengan air sungai kehidupan ya. Mereka akan minum air kehidupan, mereka juga akan makan buah dari pohon kehidupan ya. Tetapi kita ingat tadi daunnya itu untuk bangsa-bangsa, tapi buahnya itu dibuat umat Allah yang ada di kota Yerusalem baru. Nah, yang kemudian di sana tidak ada kutuk, yang ada berkat ya. Karena dicatat dalam Wahyu 22 ayat 1, lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal, dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Nah, itu yang menjadi bagian kita ya Bu ya. Menerima segala yang baik, menerima berkat pemeliharaan Allah. Allah menjadi rumah kediaman kita. Dia mengalir seperti air sungai yang memberi kehidupan. Dia dinyatakan dengan pohon-pohon buah kehidupan yang buahnya menjadi makanan kita juga. Di sana tidak ada kutuk, semuanya hanya ada berkat, dan kemuliaan Allah menyinari kita, dan luar biasanya di sana kita akan memandang wajah Tuhan. Oh, itu saat yang paling indah ya, kita tunggu-tunggu. Puji Tuhan. Ya, itu tambahannya Bu ya. Puji Tuhan, saudara-saudaraku. Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai kita. Bagi teman-teman yang baru mendengar, kiranya Roh Kudus yang menerangi hati supaya datang kepada Tuhan, menerima Dia dengan segala kerendahan hati. Amin. Supaya kita beroleh keselamatan yang kekal. Puji Tuhan. Sampai jumpa lagi di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Shalom.